Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, dan nikmat-nikmat lain yang tak terhingga. Kemudian salawat bering salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak nanti di hari akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, gimana? Masih semangat? Masih segar? Segar lah, masih pagi kok. Semangat. Jadi nanti ilmu yang disampaikan oleh dosen itu langsung nyerap dan bisa diaplikasikan. Gitu ya? Oke. Sampai di mana materi kita minggu lalu? Oke. Kita minggu lalu itu membahas tentang prinsip-prinsip umum dalam ekonomi Islam. Dan materi untuk subbab kali ini kita membahas tentang konsep konsumsi. Konsumsi atau consumption. Mungkin itu sering kita dengar dan itu mungkin sering kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa itu konsumsi? Ya, silakan. Menghabiskan. Kemudian, ya, Bulan. Mengurangi nilai suatu produk. Oke, bagus. Untuk arti yang disebutkan tadi, keduanya itu benar. Oke. Ada di situ menghabiskan dan mengurangi. Konsumsi. Nah, jadi konsumsi itu bisa dikatakan merupakan sebuah kegiatan. Ya. Pokoknya dia itu kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Ya. Jadi pengertiannya itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, demi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada yang namanya faktornya, tujuannya itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kegiatan konsumsi yang kita lakukan sehari-hari itu adalah untuk dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ya, Pak, saya itu baru membeli handphone misalnya. Nah, kalau saya membeli handphone baru itu, Pak, di mana berkurangnya? Apanya yang berkurang? Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita membeli handphone itu misalnya, kalau ini kan jelas nih kan, saya beli air mineral. Ketika saya beli, saya minum, berkurang. Ya, berkurang isinya kan? Otomatis sudah terpakai. Nah, kalau dalam seperti handphone ataupun alat-alat seperti buku, pulpen misalnya. Nah, di mana berkurangnya misalnya? Kalau handphone, ketika handphone tadi kita beli baru, kita pakai, pasti sudah berkurang nilainya. Di mana Pak nilai berkurang? Coba aja kalian jual HP yang kalian sudah pakai baru 1 atau 2 hari, pasti langsung berkurang karena dia tak lagi baru. Nah, itu dia ya. Itu dia contoh simpelnya, contoh sederhana dalam konsumsi. Ada yang tidak melakukan konsumsi? Tak ada. Semuanya pasti kita melakukan konsumsi. Mulai dari bangun tidur sampai kita nanti mau tidur lagi, pasti kita sudah banyak melakukan kegiatan konsumsi. Kita mau pergi ke kampus, kegiatan konsumsi apa yang akan kalian lakukan? Bangun tidur. Setiap orang bangun tidur itu mandi kan? Gosok gigi pakai sabun, mandi itu pakai air. Habis airnya kan? Habis. Sikat gigi, odol berkurang, habis. Sabun, nah kan nggak mungkin kalian pakai sabun itu nggak habis. Kemungkinan berkurang sedikit demi sedikit. Ketika kalian mau datang ke kampus, pasti menggunakan transportasi, sepeda motor, angkot mungkin. Ada yang mungkin yang jauh menggunakan kereta api, dan semuanya itu konsumsi, menghabiskan. Naik sepeda motor, isi minyak, habis minyaknya kan?
habis. Nah, itu dia bagian kecil dari konsumsi ketika kita mau melaksanakan aktivitas. Nah, ngerti semua ya? Jelas ya? Oke, bagus. Dalam melakukan konsumsi itu juga ada etika. Kalau kita melakukan kegiatan konsumsi, ada etikanya. Jadi dalam Islam itu konsumsi aja itu diatur. Dalam Islam kita juga dianjurkan tak boleh berlebih-lebihan. Ya. Jangan melakukan misalkan makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari setan. Gitu ya. Dalam Islam itu sudah dikatakan seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam ini sendiri, di Al-Quran itu ada ayat yang sifatnya khusus dan universal. Kalau kita ayat yang diperuntukkan khusus muslim misalnya. Jadi kita sering dengar misalnya bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ya ayyuhan nas. Ayat ini memang khusus untuk orang yang beriman, khususnya untuk orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Yang pertama tadi ayat mengatakan, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Yang kedua, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Atau itu ayat khusus. Hanya untuk orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sudah pasti Islam. Nah, konsumsi ini beda. Ayatnya ini universal. Satu ayat dikatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia. Ya, artinya itu ya, bukan hai orang-orang yang beriman, tapi hai sekalian manusia. Mau di situ Islam, mau di situ Kristen, Buddha, Konghucu, sampai yang ateis pun itu boleh melakukan, bebas. Artinya apa? Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Jadi kalau untuk orang makanan yang baik-baik ini bebas, nggak mesti untuk umat Islam, untuk Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis sekalipun bebas. Silahkan makan yang baik, dianjurkan makan yang baik. Nah, maka dari itu, kalau sekarang itu ada namanya, kita berbicara tentang konsep moderasi beragama. Artinya apa? Di dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan bahwa secara universal, artinya moderasi di situ dikatakan dalam hal konsumsi, silakan siapa aja boleh. Nah, jadi makanya di Islam itu sendiri dikatakan tentang konsumsi itu sifatnya universal, siapa aja boleh dan siapa aja itu bisa dan harus mengkonsumsi yang baik. Nah, jadi untuk yang baik-baik itu semua silahkan. Itu ya. Saya rasa ngerti ya. Poin selanjutnya, anggaran yang dapat digunakan untuk optimalisasi konsumsi adalah pendapatan bersih setelah pembayaran zakat. Yang terakhir adalah konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan. Artinya seluruh anggaran tidak harus dihabiskan. Nah, jadi kita yang muslim ini di poin terakhir ini, konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan. Nah, udah dijelaskan kan, saya tadi menjelaskan tentang di ayat Al-Quran tentang janganlah kamu berlebih-lebihan, karena orang yang berlebihan itu teman dari setan, bagian dari setan. Nah, ini dia dikatakan kita harus menahan diri untuk konsumsi dari konsumsi yang secara berlebihan, karena dengan cara menghabiskan seluruh anggaran. Islam, artinya apa? Islam itu kebutuhan didasarkan atas konsep maslahah. Tujuan syariatnya itu adalah mensejahterakan manusia. Maka semua barang dan jasa yang memberikan maslahah disebut kebutuhan manusia. Oke, di sini ada konsep maslahahnya. Sedangkan dari perspektif konvensional dikatakan keinginan atau want. Jadi kalau tadi perspektif Islam itu, jadi kalau dia konsumsi itu antara need and want. Need itu kebutuhan. Jadi kalau di perspektif konvensional itu kita berbicara tentang keinginan atau want. Jadi keinginan itu dipaksakan untuk kepuasan manusia. Jadi tak lagi kebutuhan. Oke, jadi saya absensi dulu ya untuk kehadiran kita hari ini. Kita panggil satu-satu. Ika, Agus, Randy, Suci,
Muhammad Rizky. Baik. Nabila Putri. Selfie. Oke, baik. Itu tadi kita materi tentang konsumsi dalam Islam. Kemudian ada pertanyaan? Silakan. Ya, Selfie, silakan. Jadi kan pada saat ini tuh kondisi ekonomi kita itu sangat sulit, di mana rupiah itu terus melemah dan harga bahan bakar itu terus meningkat. Tapi kenapa pada pusat perbelanjaan seperti coffee shop itu tetap ramai? Jadi seolah-olah kegiatan itu tidak mencerminkan keadaan ekonomi kita yang sebenarnya. Oke, baik. Itu merujuk tentang keadaan kita dan kondisi saat ini ya, di mana kita berbicara tentang BBM naik, listrik yang kemarin sempat hidup mati gitu kan. Kita akan memflashback, melihat beberapa kejadian di beberapa tahun yang lalu itu. Ada yang namanya dikatakan lipstick effect. Oke, lipstick effect. Lipstick effect itu adalah kecenderungan seseorang untuk membeli barang-barang yang kecil. Pada saat itu di Estée Lauder ini ya, Estée Lauder itu adalah sebuah perusahaan kosmetik yang punya itu namanya Leonard Lauder. Nah, dan dia itu pada saat itu bertanya-tanya, padahal kondisi saat itu di negara tersebut itu dalam keadaan krisis. Namun penjualan kosmetiknya yaitu lipstick itu tetap ramai, padahal lagi krisis. Tapi di pusat-pusat perbelanjaan itu, terutama di kosmetik itu, tempat dia itu ramai. Permintaan lipstick dia itu tetap tak menurun. Itu fenomena. Kita contohkan saat ini kan. Kan kita itu kalau punya uang, bergaji nih, sementara apa-apa sudah mahal. Ketika kita ingin membeli misalnya, wah aku ingin mau beli rumah lah, atau beli aset, kan nggak bisa kan? Susah, berat. Semuanya mahal, untuk ditabung aja sulit. Saat ini itu kalau kita lihat, coba pergi ke mall, rame tuh. Coba kita lihat ke warkop ataupun coffee shop, ke Agam, pusat perbelanjaan tetap rame. Karena kenapa? Mereka menyenangkan diri sendiri dalam bentuk hal-hal kecil isinya. Nah, dari ini ada satu lagi yang paling menarik untuk kita kalangan-kalangan mahasiswa Gen Z. Ada bahasanya itu FOMO. Sering dengar kan? Sering. Apa itu FOMO? Apa? Ikut-ikutan. Benar. Apa yang diikuti? Tren. Benar. Tren. Apa artinya? Kecemasan untuk takut ketinggalan tren. Makanya apa yang lagi FOMO itu dilakukan. Jadi banyak kalangan-kalangan anak muda takut ketinggalan FOMO. Contoh misalnya musim nongkrong, coffee shop, nongkrong cantik, hiking, itu FOMO. Takut ketinggalan tren. FOMO iPhone, semua ber-iPhone. FOMO skincare, bener. Jangan tanya ada skincare baru, semua beli. Itu dia ya, FOMO. Itu dia jawaban dari pertanyaan, walaupun agak lebih melebar kemana-mana ya, Selfie ya. Itulah contoh kondisi saat ini. Karena memang ada namanya lipstick effect itu. Walaupun lipstick effect ini sebenarnya sudah ada pendahulunya. Di situ di dalam sebuah buku namanya buku Michael Todaro ya, ada namanya demonstration effect. Jadi situ sudah dibahas juga tentang masalah yang namanya efek meniru suatu kelompok. Nah, itu ya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan Selfie ya. Mungkin waktu kita juga sudah habis. Itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.